Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Ir, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pada video kali ini, Bapak akan menjabarkan tentang materi perasa. Pertama kita harus mengerti terlebih dahulu definisi perasa. Perasa atau ada sebagian ahli juga menyebutnya dengan istilah frase. Perasa atau frase adalah gabungan kata yang tidak melebihi batas subjek atau predikat. Subjek dalam bahasa dikenal dengan pelaku, sedangkan predikat merupakan perbuatan atau sifat dari subjek. Jadi, gabungan dua kata atau lebih yang kedudukannya tidak melampaui batas subjek atau tidak melampaui batas predikat, maka gabungan kata tersebut yang dikatakan frasa. Namun, dalam bahasa Indonesia ada juga gabungan kata tetapi tidak atau bukan merupakan frasa. Itulah yang dikenal dengan istilah kata majemuk atau kombinasi. Apa itu kata majemuk? Pada video berikutnya akan saya jelaskan. Jadi pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan frasa. Ada beberapa ciri frasa. Yang pertama, terdiri atas lebih dari satu kata. Jadi dia merupakan gabungan kata, dua kata, tiga kata, dan seterusnya. Yang kedua, non-predikatif. Apabila gabungan kata tersebut berkedudukan sebagai subjek, gabungan kata yang lain yang melekat pada subjek tersebut tidak melampaui batas kedudukan atau fungsi kata tersebut sebagai subjek. Sedangkan kalau predikat demikian juga. Predikat merupakan kata kerja, perbuatan, atau sifat. Jadi apabila kata kerja, kata perbuatan, atau kata sifat kita gabung dengan kata yang lain tidak melebihi batas kedudukan awalnya, maka itu juga dikatakan sebagai frasa. Itu yang dikatakan ciri non-predikatif. Nah, ciri yang ketiga seperti definisi awal tadi, bahwasanya gabungan kata tersebut tidak melebihi batas kedudukan subjek atau batas kedudukan predikat. Kita lihat contohnya yang dikatakan frasa subjek. Coba kalian cari satu kata yang kedudukannya sebagai subjek. Yang mudah dulu kita cari kata benda. Ini kita jadikan contoh. Ini apa namanya? Buku. Oke, baik. Kita buat subjeknya adalah buku. Lalu kita cari kata yang bisa kita lekatkan pada kata buku tersebut. Kita tambah buku dengan kata saya. Jadi kita gabung antara kata buku dan saya. Apakah itu termasuk ke dalam frasa, Pak? Ya, benar. Buku saya merupakan contoh frasa subjek. Karena dia tetap masih membahas buku. Buku milik siapa? Milik saya. Makanya dikatakan buku saya. Namun dia akan berubah, tidak lagi menjadi frasa apabila kita tambah dengan kata yang melewati batas subjek tersebut. Contohnya apa? Kita tambah lagi dengan kata yang ketiga, dibeli misalnya. Jadi kalimatnya apa? Buku saya dibeli oleh teman. Makanya dibahas pada kalimat tersebut tidak lagi membahas hanya sekedar buku, tapi sudah ada predikatnya. Buku saya sebagai subjek, dibeli merupakan predikat. Maka ketika ada subjek, ada predikat, itu tidak lagi berkedudukan sebagai frasa. Sudah berubah dia menjadi kalimat. Sedangkan frasa tadi adalah gabungan kata. Dia masih gabungan kata. Kata bergabung tetapi tidak melebihi batas subjek ataupun predikat. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya mau digabung lebih dari dua kata tapi dia tidak melebihi batas subjek? Bisa. Contohnya buku saya tadi sudah menjadi frasa. Kita tambah satu kata lagi agar dia tidak melebihi batas subjeknya.
kita tambah kata itu pada ujungnya. Buku saya itu. Atau ini juga bisa. Buku saya ini atau buku saya itu. Tetap menjadi prasa, sudah gabungan katanya. Lebih dari 2. Ataupun yang lain. Nah, bagaimana lagi contoh prasa predikatif, Pak? Pilih kata yang berkedudukan sebagai predikat, kita gabungkan dengan kata lain, tidak mengubah kedudukannya sebagai predikat. Predikat tadi apa? Bisa kata kerja, bisa kata sifat. Contoh kita ambil dari kata kerja. Belajar termasuk predikat? Benar. Kata kerja? Benar. Nah, kata kerja itu bisa kita gabung dengan kata yang lain baik di awal maupun di akhir, tetapi tidak mengubah kedudukannya sebagai predikat. Apa kata yang bisa kita lekatkan? Sedang. Kita letakkan di awal. Menjadi apa? Sedang belajar. Predikatnya tetap belajar kan? Tidak ada subjeknya? Tidak ada objeknya? Hanya berkedudukan sebagai predikat. Sedang tadi sebagai penjelas keterangan waktu. Sedang belajar, mau belajar, akan belajar, telah belajar, belum belajar, masih berkedudukan sebagai predikat. Makanya itu dikatakan sebagai prasa. Sudah paham? Nah, itu masih contoh sederhananya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis prasa. Secara garis besar, jenis prasa itu terbagi 2. Yang pertama, prasa eksosentris. Yang kedua, prasa endosentris. Nah, sekarang kita bedah satu persatu kedua jenis prasa tadi supaya kamu lebih paham. Yang pertama, kita akan membahas prasa eksosentris. Pada prasa eksosentris itu terbagi lagi menjadi 2 jenis prasa. Yang pertama, prasa eksosentris direktif. Bagaimana bentuknya, Pak? Prasa eksosentris direktif biasanya menggunakan preposisi atau adverbia. Preposisi itu apa? Kata depan. Sedangkan adverbia adalah kata keterangan. Contohnya, kata depan: di, ke, pada. Contoh dalam kata: di kelas, ke lapangan, dari sawah. Atau menggunakan kata keterangan adverbia: yang cantik, yang senyumnya manis. Itu menggunakan kata keterangan. Yang tadi Bapak sebutkan juga bisa: sudah belajar, sedang makan, telah berolahraga. Itu bisa juga dikatakan sebagai keterangan. Nah, jenis prasa eksosentris yang kedua adalah prasa eksosentris non-direktif. Ini bagaimana lagi bentuknya, Pak? Prasa eksosentris non-direktif biasanya menggunakan artikulus. Apa itu artikulus? Bisa kata sapaan, bisa kata sandang. Contohnya, si anak, sang guru, para tamu, kaum duafa. Nah, ketika kamu mengatakan si anak, kata sandang ditambah dengan kata nomina, kata benda, namun dia kedudukannya tetap menjadi kata benda. Tetap kedudukannya sebagai subjek. Si anak. Demikian juga dengan contoh yang lain. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara prasa eksosentris direktif dengan prasa eksosentris non-direktif. Sudah paham? Bagus. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis prasa yang kedua, yaitu prasa endosentris. Kalau tadi prasa eksosentris terbagi lagi menjadi 2 macam, prasa endosentris pun dapat kita kelompokkan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, prasa endosentris berinduk tunggal. Artinya apa? Dalam gabungan kata tersebut ada salah satu kata dari gabungan kata tersebut yang menjadi induk dalam gabungan itu. Contoh, kita ambil prasa perba. Apa itu perba? Verb dalam bahasa Inggris, yaitu kata kerja. Nah, yang menjadi induk dalam gabungan kata itu adalah kata kerja.
Ya, seperti contoh yang di awal Bapak sebutkan tadi. Sedang belajar. Mana induknya? Belajar. Belajar kata apa? Kata kerja. Apalagi yang bisa kita jadikan frasa perbanya? Pulang. Pulang termasuk kata kerja? Ya. Kita tambah apa? Belum misalnya. Belum pulang. Bekerja keras. Mana induknya? Bekerja. Keras masuk kata apa? Kata sifat atau adjektiva. Bekerja kata kerja. Keras kata sifat. Kita gabung antara kata kerja dengan kata sifat menjadi bekerja keras. Induknya di mana? Apakah di kerasnya? Tidak. Oh, Bapak terlupa. Pak, yang dikatakan induk itu bagaimana sih, Pak? Saya misalkan di kamu. Kamu anak. Ada indukmu? Ada. Siapa indukmu? Orang tua, ayah dan ibu. Jadi untuk membedakan induk itu apa? Induk dapat berdiri sendiri, sedangkan anak adalah keterangan untuk induk. Contoh, dia berdiri sendiri, bekerja. Udah pahamkah kamu dengan kalau ada orang mengatakan bekerja? Ditambah dengan kata keras, itu sebagai keterangan bagaimana cara kerjanya yang dikatakan bekerja keras. Makanya ditambah kata keras untuk menegaskan kedudukan induk. Iya, itu makanya seperti Bapak katakan tadi, anak sebagai penjelas induk. Induk bagian terbesar dari anak, dapat berdiri sendiri. Udah paham? Oke, baik. Selanjutnya frasa nomina. Nomina itu kata benda, berarti induknya adalah kata benda kalau dikatakan frasa nomina. Ya, sesuai nama benda. Ciri-ciri benda punya bentuk, dapat diraba, memiliki massa, menempati ruang. Itu dikatakan semua sebagai ciri-ciri benda. Coba Bapak tanya ke kamu, kita gunakan nama-nama hari, apakah bisa dimasukkan ke dalam kata benda? Bisa. Senin misalnya. Senin kan hari, Pak. Iya, hari itu benda. Iya. Ketika kita gabungkan kata Senin dengan kata yang lain, setiap Senin. Iya, itu frasa nomina. Coba Bapak tes. Meja belajar. Menurut kamu itu frasa perba atau frasa nomina? Meja kata benda, belajar kata kerja. Tadi ada frasa perba. Ketika Bapak katakan meja belajar, menurut kamu yang menjadi induk belajarnya atau mejanya? Benar, mejanya. Meja menjadi induk kan? Sedangkan belajar adalah menerangkan dari meja tersebut. Untuk membedakan frasa perba dan frasa nomina, itu tadi, kamu harus mengerti dulu mana induk dari gabungan kata tersebut, barulah bisa kamu tentukan. Selanjutnya, frasa endosentris berinduk tunggal. Yang ketiga, frasa pronomina. Pronomina kata ganti. Sesuai dengan namanya, kata ganti berarti dia menggantikan nama benda tersebut. Contoh, ada dua orang, satu namanya Budi, satu namanya Tono. Mau kita ganti nama Budi dan Tono menjadi apa? Kami bisa. Ketika Budi dan Tono ingin berbicara mewakili mereka berdua, maka Budi dan Tono diganti menjadi kata kami. Kita, bagus. Kalian juga bisa. Budi dan Tono kita ganti jadi kata dia, bisa tidak? Tidak bisa, karena lebih dari satu orang. Dia itu kan hanya untuk satu orang. Paham? Contoh, kamu semua, saya sendiri. Itu yang dikatakan frasa pronomina. Frasa endosentris berinduk tunggal yang selanjutnya adalah frasa adjektiva. Apa itu Pak frasa adjektiva? Adjektiva kata sifat. Berarti ketika induknya itu kata sifat, mau digabung dengan kata lain tetapi tidak melebihi induknya, itu masuk dalam frasa. Contoh kata sifat: cantik, tampan, manis. Nah, ketika salah satu kata tersebut kita gabungkan dengan kata yang lain, tidak melebihi dari kata sifat tersebut, maka itu yang dikatakan frasa endosentris berinduk tunggal adjektiva. Bagaimana dari bentuknya? Sangat cantik, kurang manis, sudah tampan. Jadi Bapak ulangi, frasa endosentris berinduk tunggal ada 4 jenisnya. Frasa endosentris berinduk tunggal verba, berinduk
tunggal nomina, berinduk tunggal pronomina, dan berinduk tunggal adjektiva. Baik, yang terakhir, frasa endosentris berinduk jamak. Apa itu jamak? Bagus, banyak. Frasa endosentris berinduk jamak artinya apa? Ketika kedudukannya atau komponen-komponen yang bergabung tersebut atau kata-kata yang bergabung tersebut kedudukannya sederajat, maka frasa endosentris berinduk jamak dapat dibagi menjadi frasa endosentris berinduk jamak. Yang pertama, frasa koordinatif. Konjungsi koordinatif apa saja? Bisa dia menjumlahkan menggunakan kata dan, pemilihan menggunakan kata atau, pertentangan tetapi, melainkan. Contoh dalam kalimat, satu atau dua, pilih aku atau dia. Jamak di situ, banyak di situ, banyak. Aku, dia, kan lebih dari satu, berarti ada dua. Menggunakan kata dan pak, boleh juga. Aku dan kamu, kan digabungkan. Tetapi, contohnya apa? Tidak belajar tetapi bermain. Melainkan, biasanya didahului dengan kata bukan. Bukan saya, melainkan kamu. Itu yang dikatakan frasa endosentris berinduk jamak koordinatif. Yang kedua, frasa endosentris berinduk jamak apositif. Artinya apa? Sama dia sebagai gabungan karena induknya jamak, berarti banyak. Namun ada satu yang berkedudukan sebagai induknya, sedangkan yang lain sebagai penjelasnya. Komponen yang satu sebagai inti, sedangkan komponen yang lain sebagai penjelas. Contoh, Sulis, gadis yang berhijab itu. Ada dua komponen di situ. Ada Sulis, yang satu lagi gadis yang berhijab itu. Ketika digabungkan, mana yang menjadi induk? Sulis. Benar. Itu kan subjeknya Sulis. Lalu dijelaskan oleh Sulis yang memakai jilbab itu. Itu yang dikatakan contoh frasa endosentris berinduk jamak apositif. Contoh yang lain apa? Kurang tepat bukan berarti salah. Mana yang menjadi induk? Kurang tepat. Ya benar. Dijelaskan kurang tepat itu bukan berarti salah. Baik. Segala penjelasan Bapak akan lebih mudah kamu pahami ketika kamu sudah langsung menemukan bentuk dari frasa tersebut atau bentuk dari kalimat tersebut, sehingga kamu bisa menentukan itu termasuk frasa atau bukan frasa. Makanya sebagai tugas akhir untuk mengukur kemampuan kamu setelah melihat video ini, kamu dapat mengerjakan tugas-tugas berikut. Bubuhkanlah huruf F untuk menyatakan frasa, atau TF untuk menyatakan tidak frasa pada kotak biru berikut. Yang pertama, pencipta lagu. Kedua, buku bahasa Indonesia. Ketiga, kemarin sore. Keempat, baju saya kotor. Yang kelima, sebelum belajar. Demikian pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kamu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.